Masih bersama saya Ufolia, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Relawan yang tewas saat menuju lokasi kebakaran di Samarinda dinilai sebagai pahlawan. Jalan utama yang menghubungkan Kampung Tanjung Pasir dan Tanjung Batu Tarakan rusak. Festival Anak Balikpapan dirayakan secara meriah dengan menghadirkan aktivitas peduli anak. Jalan utama yang menghubungkan Kampung Tanjung Pasir dan Tanjung Batu Tarakan ini rusak. Sebagian jalan berupa semen itu ambles ke tepi jurang. Untuk bisa melintas, pengguna kendaraan roda 2 dan 4 maupun pejalan kaki terpaksa memanfaatkan jalan yang masih rata. Kondisi tersebut diakui warga sudah berlangsung 3 tahun dan belum terlihat ada perbaikan. Diduga kerusakan ini disebabkan proses pengerjaan tidak dilakukan dengan benar. Selama masih rusak, warga diliputi resah, terutama saat akan melintas di malam hari. Itu karena kawasan tersebut minim penerangan. Kalau bisa secepatnya diperbaiki sebelum ada korban kan. Ya. Itu sudah berapa lama itu, Pak? Itu kurang lebih 3 tahun itu. 3 tahun? Iya. Belum pernah tersentuh pembangunan sama sekali? Belum pernah. Itu pernah diukur, tapi sebatas diukur aja, belum ada tindak lanjutnya itu. Pak, itu membahayakan nggak, Pak, bagi masyarakat sekitar yang melintasi jalanan tersebut? Iya, karena itu kan kalau malam itu gelap. Baru ada sepekan ini ada lampu jalan di ujung di persimpangan itu. Tapi tidak dia sampai enggak ada di situ. Di situ kalau umpamanya berpapasan dengan mobil harus singgah dulu di pinggir, lewati dulu. Satu-satu, enggak bisa bersimpangan, Pak ya. Iya, enggak bisa. Padahal dulu bisa aja ya, Pak, ya, Bisa. simpangan. Itu longsor atau gimana, Pak, itu? Jalanan bisa Itu terturun? kayak amblas dia, longsor. Kayak karena konstruksinya kurang baik itu waktu pembangunannya itu jadi. Warga berharap perbaikan segera dilakukan sebelum jatuh korban jiwa. Jalan ini pun sangat dibutuhkan karena akses utama keluar dan masuk permukiman. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Kantor Agraria dan Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Berau masih menggenjot sertifikasi tanah. Ini mereka lakukan melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Ini dilakukan untuk mencegah timbulnya sengketa lahan. Kepala ATR BPN John Palapa menyebut, saat ini pihaknya masih terus berupaya menyelesaikan sejumlah sertifikasi dari 17.608 bidang yang diajukan. Ia berharap akhir tahun 2023, tanah-tanah tersebut telah bersertifikat. Oke, untuk Kabupaten Berau tahun 2023 ini mendapatkan target 17.608 bidang. Untuk tahapan proses sertifikasinya, saat ini untuk pengumpulan berkasnya itu sudah mencapai 98%. Kemudian untuk yang sudah menjadi produk itu sekitar 46%. Jadi untuk kegiatan PTSL tahun 2023 ini kita masih ada tahapan pengumuman selama 14 hari. Nah, ini makanya capaiannya diharapkan di akhir tahun sudah bisa mencapai 100%.
Agar target tersebut terwujud, kantor ATR BPN masih membuka pendaftaran hingga 2 minggu mendatang. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Sebanyak 15 dari 18 partai politik peserta pemilu menghadiri deklarasi damai yang digelar di halaman Mapolres Kutai Timur di Bukit Pelangi, Sangatta, Senin siang. 3 partai yang tidak hadir adalah Gelora, Umat, dan Garuda. Membuat pernyataan bersama. Ketua KPU Kutim Ulfa Jamiatil Farida mengatakan, dalam 73 hari mendatang, semua peserta pemilu akan menggunakan haknya untuk berkampanye. Meski begitu, Ulfa mengingatkan agar kampanye sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur agar tidak menimbulkan persoalan. Intimidasi, provokasi, tindakan anarkis. Kampanye itu secara prinsip kan memang tahapan dalam pemilu, dan untuk 75 hari ke depan itu partai politik selaku peserta pemilu itu silahkan menggunakan haknya untuk berkampanye, menyampaikan visi misinya. Yang disebut peserta itu kan partai politik, tetapi di dalamnya baru ada kemudian caleg-calegnya. Nah, maka kalau misalnya tadi disampaikan kenapa yang kemudian menyampaikan tanda-tanda seterusnya itu adalah partai politik, karena memang peserta pemilu adalah partai politik, dan tentu saja mulai start besok kawan-kawan partai politik beserta calegnya itu sudah dipersilahkan untuk menggunakan haknya berkampanye di wilayah masing-masing. Usai membacakan deklarasi, seluruh parpol peserta pemilu dan Forkopimda, KPU, Bawaslu menandatangani kesepakatan untuk menjalankan pemilu secara damai, jujur, dan adil. Adi Sagaria melaporkan dari Kutai Timur.